Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Tentunya dengan saya Aris West. Di channel saya kali ini saya bakal bikin video komparasi lagi, dan ini ada Nike Tiempo Legend ya 8 Academy dan Adidas Copa 19.3 ya. Nih. Dan ini banyak banget pertanyaan masuk, pilih mana Bang antara kedua sepatu leather brand luar macam Adidas Copa 18 atau Copa 20.3 atau middle grade gitu ya, atau grade nomor 3 dengan Nike Tiempo Legend yang seri akademinya. Oke, di episode kali ini saya bakal membahas kriterianya itu sama seperti episode kemarin yang ngebahas tentang dua sepatu brand lokal yang lashless, antara Specs Accelerator 1 dan Specs Accelerator Slash gitu ya. Kriterianya itu ada 3 gitu ya, desain dan teknologi, kedua itu dari segi kenyamanan, dan ketiga dari segi harga. Oke, saya bakal bahas Nike Tiempo 8 Academy. Oke, untuk segi desain ini benar-benar berbeda gitu ya, sama seperti Nike Tiempo yang sebelumnya yang nggak terlalu banyak stitching di bagian uppernya. Ini sama, nggak terlalu banyak stitching di bagian uppernya, cuma dibuat tekstur aja, di emboss gitu ya, kayak di press dengan tekstur yang seperti ini. Jadi teman-teman kalau pengen lihat detailnya kalian bisa klik aja di link di atas sini. Oke, untuk segi desain kembali ke selera ya. Untuk Academy ini udah cukup bagus, bahannya udah leather, kualitasnya juga cukup bagus, dan dari segi detailnya juga keren menurut gue ya. Ya, macam tekstur di bagian uppernya sini ya, bagian leathernya ini, terus emang leathernya meskipun ini calf leather atau kulit sapi, ini benar-benar lembut ya, benar-benar bagus. Cuma emang kekurangannya ini lama-lama di bagian teksturnya ini agak hilang gitu ya. Nih, jadi kekurangannya itu aja sih, tekstur di bagian uppernya ini lama-lama bakal kayak memudar gitu lah intinya. Terus bicara teknologi, ini model sopletnya udah bagus ya, enak banget, kaki napak enak gitu ya. Jadi buat defensor atau defender ya, central midfielder, ini benar-benar bagus. Terus dipakai hujan-hujan juga sering ini aku ya. Ini benar-benar glossy, jadi nggak ngerasain lengket-lengket gitu ya tanah saat sepatu ini dipakai hujan-hujan. Dan teknologinya benar-benar berfungsi gitu ya, macam teknologi di model sopletnya dan teknologi uppernya yang ini banyak teksturnya, ini benar-benar masih ngerasain feel the ball-nya itu lebih bagus gitu ya. Jadi buat passing, buat kontrol, buat long ball itu benar-benar enak. Apalagi buat kontrol ini benar-benar enak gitu ya. Dan kenyamanan di bagian insole bakal kita bahas nanti. Kita lanjut ke Adidas 18 atau Adidas Copa 19.3 ya. Kembali lagi. Ini untuk bicara teknologi, ini ada teknologi burrito tongue atau lidah burrito ya. Jadi untuk lockdown ini jauh lebih baik daripada Nike Tiempo Academy ya. Nike Tiempo Academy yang ini gitu ya. Ini untuk lockdown ya oke, cuma kembali lagi ke cara kalian nali sepatu ya. Cuma kali ini burrito tongue atau lidah yang memeluk punggung kaki ini benar-benar bagus, lockdownnya benar-benar sempurna, karena di dalamnya ini ada pengait karet gitu ya, yang benar-benar elastis. Jadi saat masukin kaki ke dalam sepatunya emang agak susah, tapi setelah kaki masuk dalam itu benar-benar nampak enak dan kunciannya itu benar-benar bagus. Terus untuk teknologi soplet ini udah enak menurutku, cuma kalau buat hujan-hujan agak susah cara bersihin daripada Nike Tiempo Legend 8 ya yang Academy. Ini masih banyak tekstur, jadi untuk bersihin lebih susah lah ya.
Cuma teksturnya ini benar-benar bervariatif, ada glossy, ada doff gitu ya. Jadi ya kembali lagi man, saat dibersihin pas posisi hujan-hujan seperti ini gitu ya, itu agak lebih susah. Kedua, bahan mesh di bagian uppernya ini ya, di bagian lidah, lanjut di bagian lining sini ya, itu agak susah dibersihin. Jadi butuh ekstra lebih keras lah cara bersihinnya gitu ya. Terus untuk bagian uppernya yang sama-sama pakai teknologi atau bahan upper kulit hewan asli atau kulit sapi, ini benar-benar soft, sama-sama soft gitu ya. Cuma ini bedanya ini model stitching gitu ya, banyak jahitan di bagian uppernya, terutama di bagian farm. Ini benar-benar bagus, jadi feel the ball-nya kurang lebih sama seperti Copa gitu ya. Dan buat passing, buat kontrol enak gitu ya. Kaki juga nampak enak, sama seperti Copa atau Nike Tempo ini yang Legend 8 yang Academy. Sama, kaki juga nampak enak, insole-nya juga empuk gitu ya. Dan ya ini benar-benar enak gitu ya. Kalau bicara teknologi, kenyamanan, itu benar-benar enak. Oke, kita bakal bahas Nike Tempo dulu. Untuk segi kenyamanan, ini kenyamanannya enak banget gitu ya. Insole-nya benar-benar empuk, di bagian padding dan bagian heel-nya itu dari tingkat ketebalan busanya juga pas gitu ya. Jadi saat sepatu ini dipakai benar-benar prok, enak gitu ya, napak. Dan dibuat akselerasi juga cukup enak gitu ya. Meskipun ini sepatu ini lebih ke spesifikasinya itu lebih ke tipe power dan akurasi. Cuma karena nih bagian pelapisnya ini kayak bahan tekstil gini ya, dan bertekstur, jadi saat sepatu ini dipakai, kondisi lapangan yang agak panas gitu ya, 10 menit, 20 menit aku ngerasain blister gitu ya, ngerasain blister. Jadi caranya sih lebih ke pemilihan kaos kaki sih. Kalau kalian kakinya lebar, disarankan pakai kaos kaki yang teksturnya itu lebih tipis gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak tekstur di bagian heelnya gitu ya, di bagian kaos kakinya. Itu bakal membantu untuk mengurangi blister, atau bisa kalian pakai olesin minyak gitu ya di bagian tumit kalian, atau dikasih plester untuk mengurangi blister saat sepatu ini dipakai. Tapi untuk pemakaian 2 kali 4 kali sudah break in dan enak, nggak ngerasain blister sama sekali. Jadi ini butuh waktu untuk break in nih, intinya gitulah intinya. Oke, kita lanjut ke Adidas Copa 19.3. Nah ini kebalikannya ini ya. Untuk segi kenyamanan ini udah cukup nyaman, dan di harga 1 jutaan kalian sudah dapat sepatu nyaman, kaki napak gitu ya. Terus di bagian padding dan bagian heelnya itu pelapisnya benar-benar premium gitu ya. Ini kayak sejenis suede yang lembut banget. Terus tingkat ketebalan busanya juga bagus. Jadi saat sepatu ini dipakai, lockdownnya bagus gitu ya. Dan insole-nya juga empuk. Jadi untuk segi kenyamanan ini jauh lebih baik daripada Nike Tempo ya Legend 8 Academy. Jadi ini nggak butuh waktu lama untuk break in. Jadi meskipun baru dipakai pertama kali udah nyaman banget dan enak banget. Oke, kita bicara mengenai harga. Keduanya ini memiliki harga retailnya itu 1,3, 1,2 macam-macam ya. Dan banyak yang jual itu di bawah 1 juta gitu ya, macam 900 gitu, itu banyak banget. Jadi overall untuk segi harga kembali ke selera dan kembali ke budget kalian ya, karena keduanya memiliki harga yang sama, di kelas yang sama. Oke, terus kesimpulannya, pilih mana bang gitu ya, antara kedua ini. Kalau suruh pilih, saya bakal pilih Adidas Copa 19.3. Pertama, nggak butuh waktu sepatu ini baru gitu ya, jadi kita nggak butuh waktu lama untuk break in dengan sepatunya. Nyaman di bagian heelnya, terus insole-nya juga enak gitu ya. Terus kunciannya itu benar-benar bagus. Kalau bicara lockdown, kuncian ini benar-benar bagus. Terus kekurangannya emang ya kembali lagi men, ini sepatu ini agak lebih berat gitu ya, lebih berat daripada Nike Tempo menurutku. Ya kembali lagi men, ini banyak teknologi yang disematkan di Adidas Copa 19.3, macam Boruto Tong atau lidah yang menyatu dengan uppernya gitu ya, seolah-olah menyatu. Terus ada pengaitnya karet di dalam. Terus ini banyak stitching gitu ya, dan model sopletnya yang lebih unik daripada Nike Tempo Legend 8 gitu ya Academy. Cuma
Untuk cara bersihin, naik tempo jauh lebih mudah gitu ya daripada Adidas 19.3 yang terlalu banyak permainan tekstur dan bahan, macam bahan mesh, bahan kulit sintetis, dan bahan kulit hewan asli. Nah itu ya, kalau suruh pilih saya bakal pilih Adidas Copa 19.3 kalau sama-sama harganya sama gitu ya, karena keduanya kan bermain di segmen bahan kulit hewan asli atau leather asli gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, video pembahasan tentang dua sepatu ini yang banyak banget pertanyaan yang masuk gitu ya. Pilih mana bang antara kedua sepatu ini yang main di segmen yang sama gitu ya, memakai bahan kulit hewan asli dan harganya juga sama gitu ya. Dan semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selama ini agak bingung ya antara pilih mana antara kedua ini. Kalau suruh pilih, aku lebih pilih Adidas Copa 19.3. Nah, oke, terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Masih terus di Indonesia, and see you next video. So, ciao, bye.